Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ahsanti Karima, Aprilia Tri Ardani, M. Wafi Kafiuddin, dan Muhammad Nasruddin Baihaqi akan menyampaikan materi tentang integrasi sains model Unity of Science Win Wali Songo bagian pertama. Humanisme. Sebelum berbicara tentang humanisasi, ada kalanya perlu diketahui terlebih dahulu tentang humanisme. Humanisme adalah aliran filsafat yang tujuan pokoknya adalah keselamatan dan kesempurnaan manusia. Kata kunci dari humanisme adalah human atau manusia. Humanisme lahir ketika masa Renaissance pada awal abad ke-16 Masehi. Bangkitnya humanisme didasari pada gagasan mengenai kebebasan manusia untuk menentukan nasibnya sendiri yang dikemukakan oleh Erasmus. Humanisme berawal dari Italia, kemudian berkembang ke Eropa, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Humanisme sebagai filosofi juga memasuki dunia keilmuan, semisal ilmu hukum. Menurut KBBI, humanisasi adalah penumbuhan rasa kemanusiaan. Ragam humanisme. Meskipun mempunyai nilai yang sama yaitu tentang kemanusiaan, humanisme barat dengan humanisme Islam mempunyai beberapa perbedaan. Humanisme barat, yakni teori humanisme barat dibangun di atas materialisme yang menghasilkan liberalisasi sains dan eksistensialisme. Hal ini pada akhirnya menjauhkan manusia dari teisme atau agama dan memberi peluang penuh kepada manusia dengan sifat alami, natur, human, dan moral, konsens moral untuk menjalankan kehidupannya. Humanisasi Islam, yakni humanisasi yang dibangun atas konsep tauhid, insan kamil, dan memiliki aspek transendental. Humanisme Islam dianggap gambaran humanisme yang ideal, di mana kemanusiaan dan transendensi dipadukan, dan ini menjadi pembahasan kita. Humanisasi ilmu-ilmu keislaman. Menurut Hasan Hanafi, penyebab keterbelakangan masyarakat muslim dan ketertinggalan pola berpikirnya dari masyarakat modern barat adalah faktor yang bersifat epistemologi. Ia melihat keterbelakangan masyarakat muslim dikarenakan umat Islam mensakralisasi ilmu-ilmu keislaman. Mengatasi hal ini, Hanafi melakukan humanisasi ilmu-ilmu keislaman. Ia melakukan desakralisasi dan deabsolutisasi terhadap ilmu-ilmu keislaman sehingga lebih bersifat antroposentris, historis, dan terbuka terhadap kritik. Menurut Nasuka, bahwa yang dimaksud ilmu-ilmu keislaman adalah ilmu-ilmu agama Islam. Ilmu-ilmu agama Islam sendiri adalah keseluruhan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan metodis yang mencakup ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ruang lingkup ilmu-ilmu agama Islam, religious knowledge, misalnya mencakup bidang akidah atau ilmu kalam, syariah atau ilmu fikih, dan akhlak atau ilmu tasawuf. Humanisasi berarti memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian dari manusia dengan melawan 3 hal, yaitu dehumanisasi, objektivasi teknologis, ekonomis, budaya atau negara, agresivitas kolektif dan kriminalitas, loneliness, privatisasi, dan individuasi. Humanisme Islam sendiri memandang manusia sebagai sumber kesempurnaan dan kebaikan dengan alasan hanya manusialah satu-satunya makhluk yang mendapat ruh ilahi yang kemudian menjadi penyebab manusia memiliki fitrah atau potensi. Menurut Mustafa Rahman, fitrah atau potensi dan aktualisasinya inilah yang menjadi ciri utama kemanusiaan. Humanisasi ilmu keislaman adalah upaya memanusiakan manusia dengan jalan memberikan kesempatan kepada penuntut ilmu untuk mengaktualisasikan dan menumbuh kembangkan potensi atau fitrah yang dimilikinya, atau dalam ranah praktisnya mengajarkan keimanan tidak hanya bertolak pada teks kitab suci, tetapi juga melalui pengalaman hidup dengan menghadirkan Tuhan dalam mengatasi persoalan kehidupan individu dan sosial. Keilmuan Islam mempunyai tujuan untuk menumbuhkan dan mendayagunakan empati agar jauh dari egoisme dan menumbuhkan humanisme. Tujuan humanisasi ilmu keislaman adalah untuk membentuk manusia insan kamil atau manusia yang telah berhasil mengaktualisasikan semua potensi yang dimilikinya dengan maksimal
dan seimbang. Sehingga apa yang dilakukan merupakan perwujudan dari tugas dan fungsinya di bumi, yakni di samping untuk beribadah, juga untuk menciptakan kemakmuran bagi kehidupan di bumi. Dengan demikian, manusia bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Pentingnya humanisasi. Pertama, sebagai bentuk pengakuan kebebasan manusia. Humanisasi merupakan bentuk pengakuan atas kebebasan manusia dari malpraktik paham keagamaan, terlebih pada abad pertengahan, karena sebenarnya kebebasan manusia sejatinya adalah core atau inti dari kehadiran agama. Akan tetapi, kebebasan di sini bukan bebas mutlak, tapi bebas dalam garis dialog antara manusia, Allah, dan sejarahnya. Dalam artian, kebebasan manusia tetap dipertahankan selama tidak melanggar aturan Allah. Yang kedua, memberikan ruang penafsiran baru dalam agama. Islam adalah agama yang relevan di setiap zaman. Relevansi ini berjalan di atas metode ijtihad dan tajdid atau pembaharuan paham keagamaan. Ketika humanisasi, yakni kesadaran tentang kemanusiaan mulai menjadi pokok permasalahan zaman modern, Islam harus ambil peran dan memperbarui beberapa hukum yang terlihat sekilas anti-humanis agar sesuai dengan semangat humanisme modern. Dari sini, humanisme memberikan wacana ijtihad dan tajdid dalam agama. Yang ketiga, mempertemukan agama dan HAM. Sebenarnya, agama Islam relevan dengan konsep HAM, seperti konsep egalitarianisme dan kebebasan beragama. Hanya saja, nilai-nilai tersebut tidak cukup terelaborasi sebagai konsep dasar untuk memahami HAM. Di sini, humanisasi berperan penting dalam menawarkan dan memberikan pandangan dalam Islam untuk menerima dan membenarkan nilai-nilai modern yang sesuai dengan prinsip Islam sendiri, seperti yang tertuang dalam Deklarasi HAM Universal. Yang keempat, humanisme sebagai inspirasi kemajuan. Humanisme memiliki nilai akal, rasionalitas, dan metode ilmiah yang tinggi dalam beberapa abad terakhir. Sebagai bentuk kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, manusia terus melakukan inovasi dan terobosan untuk mengaktualisasikan tujuan tersebut. Humanisasi menjadi potensi untuk pengembangan kehidupan manusia dengan penerapan akal, teknologi, dan bentuk pemerintahan yang ideal sebagai usaha mengurangi penderitaan manusia. Langkah atau metode humanisasi ilmu keislaman. Yang pertama, penguasaan ilmu keislaman secara komprehensif. Sebelum meletakkan humanisasi dengan ilmu Islam, ada tuntutan untuk memahami ilmu-ilmu Islam secara komprehensif. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi dalam mempelajari konsep ilmu-ilmu Islam. Kemudian, penguasaan yang komprehensif dalam ilmu Islam juga akan memudahkan menemukan titik temu antara ilmu Islam dengan humanisme, sehingga memungkinkan proses humanisasi. Yang kedua, tinjauan kritis atas ilmu-ilmu Islam. Setelah penguasaan yang komprehensif terhadap ilmu-ilmu Islam, maka timbul pemikiran kritis terhadap ilmu Islam yang sudah ada. Hal ini bukan berarti menolak setiap aspek keilmuan Islam, tetapi langkah ini merupakan kajian ulang secara kritis dan objektif. Kajian ulang atas ilmu Islam ini bertujuan untuk memudahkan proses humanisasi ke dalam ilmu Islam itu sendiri. Yang ketiga, melakukan ijtihad dan tajdid atau pembaharuan paham keagamaan. Langkah terakhir untuk humanisasi ilmu keislaman adalah ijtihad dan tajdid atau pembaharuan paham keagamaan, sebab Islam adalah agama yang selalu sejalan dengan situasi, waktu, kondisi, tempat, dan ijtihad serta tajdid merupakan keniscayaan dalam agama. Dengan memegang kaidah al-muhafadhah 'alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah, juga kaidah haitsuma wujidat al-maslahah fathamma syar'ullah. Humanisasi dimasukkan dalam ilmu-ilmu Islam, terlebih ilmu fikih yang menjadi hukum Islam, lapang ijtihad dan tempat bagi penerapan humanisme. Sebagai contoh dalam humanisasi ilmu fikih, tajdid dengan memasukkan paham humanisme ke dalam fikih adalah sangat dimungkinkan, terutama memperhatikan 5 tujuan pokok agama, yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Para ahli dituntut untuk melakukan ijtihad dalam masalah ini. Contoh humanisasi dalam ilmu fikih adalah menggantikan hukum hudud dengan hukuman yang lebih manusiawi, seperti penjara misalnya.
dengan tujuan atau maksud hukum yang sama, yaitu menjerahkan. Hal ini dipandang sesuai dengan nilai HAM universal. Demikian presentasi kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.